Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Anitya Rafika. Saya dari kelas PTIK 3A. Baik, di sini dengan mata kuliah pemrograman visual, saya akan membuat video tutorial membuat aplikasi database menggunakan Java GUI dan MySQL. Langsung saja kita praktek. Yang pertama harus kita siapkan yaitu exam. Nah, untuk di exam ini kita aktifkan terlebih dahulu Apache dan MySQL-nya. Oke, di sini sudah aktif ya. Setelah itu, kita masuk ke localhost. Nah, jadi kalau misalkan udah nggak aktifin Apache sama MySQL di exam, kita beralih ke localhost. Nah, yang pertama di localhost ini kita buat file baru di sini baru. Nah, untuk itu saya sudah membuat database-nya. Nah, database-nya itu namanya latihan Java database. Kemudian saya membuat filenya karyawan. Nah, ini yang udah saya buat ya. Oke. Jadi yang pertama itu kita harus membuat nama database-nya dulu itu apa, dan saya di sini membuat nama database-nya itu latihan Java database. Yang kemudian saya membuat 6 kolom ya. Nah, kolomnya itu ini ada nick, ada nama, ada jabatan, ada alamat, ada email, dan nomor telepon. Nah, untuk jenisnya itu menggunakan varchar. Nah, di sini saya itu menggunakan ada 20, 40 varchar, 40, ini 160, 20. Kemudian setelah itu jangan lupa atributnya. Kita harus ada primary 1. Nah, saya menggunakan primary itu di bagian nick. Kemudian setelah kita membuat data-data ini, kita beralih ke tambahkan. Nah, apa sih maksudnya buat ditambahkan itu? Jadi buat setidaknya kita tuh membuat kata kuncinya lah gitu ya, buat data kita sendiri. Misalkan nick bebas. Tadi kan kita ada 20 ya maksimal. Jadi apa aja tulis di sini nick, berapa angka, itu terserah. Kita gunakan asal aja ya, jangan pakai nick beneran. Ini kan hanya sebagai contoh doang. Nah, di sini nama saya, Delia Nitropika, udah saya buat ya sebelumnya. Terus jabatan terserah kalian mau apa, misalkan jadi sekretaris, tulis sekretaris. Nah, alamat sesuaikan, terus email. Setelah sudah memasukkan contohnya, kita kirim. Setelah dibuat, kita bisa langsung beralih ke Apache untuk membuat paletnya. Oke, bentar. Nah, kita langsung ke Apache. Oke, dan di sini saya juga sudah mempersiapkan yang sudah saya buat. Yang pertama itu ya, kita buka dulu file baru, kemudian kita buat dengan nama latihan Java database Delia. Oke, kan yang pertama kita sudah buat tuh menggunakan Java, terus ke application, kemudian finish, kita lanjutkan. Kalau sudah itu bakalan jadi seperti ini. Nah, ini yang udah tadi saya buat. Namanya filenya itu latihan Java database Delia. Sudah ada tuh tampilan search page case sama libraries. Oke. Nah, selanjutnya itu kita buat terlebih dahulu di libraries yang ini, yaitu klik kanan, kemudian kita ada jar. Oke. Kita ada jar. Nah, di sini kan ada MySQL. Kita klik, kalau misalkan udah klik, lalu open. Nah, setelah itu kita buat di bagian latihan Java database Delia, klik kanan. Nah, kemudian news, langsung kita membuat Java class. Kita bisa membuat Java class. Nah, yang sudah saya buat itu ini Java class-nya config.
dengan page case-nya yang ini, com cruel program. Setelah itu finish. Nah, ini udah jadi ya, seperti ini. Setelah itu kita masuk ke config yang kelas Java itu. Kita masuk. Nah, untuk Java class yang udah kita buat, yaitu config, maka kita masukkan kodenya. Kodenya itu mulai dari import sampai sini, kemudian di bawah public class config nih. Kodenya dari mulai sini sampai bawah sini ya. Kemudian selanjutnya kita buat JFrame from-nya di latihan Java Database Delia. Klik kanan, sama news. Nah, hanya saja kita ke JFrame from. Oke, seperti ini dia. Nah, untuk class name-nya itu karyawan, ini yang sudah saya buat. Karyawan, terus page case-nya berarti yang ini, Comcruel program. Udah diketik tuh misalkan ya, udah itu finish. Nah, ini yang udah jadi. Kita buka. Ini yang udah saya buka. Ini ya. Nah, ini tadinya tampilannya kosong. Ini tampilannya kosong. Ini hanya saja udah saya siapkan. Saya buat menggunakan palet-palet yang ada di sini. Untuk data karyawan, nik, nama, jabatan, alamat, email, nomor telepon, itu saya menggunakan palet pada swing controls, yaitu label. Kemudian yang ini, saya menggunakan text field, terkecuali yang ini nih. Yang jabatan itu menggunakan combo box. Ini juga text field, text field, text field. Nah, untuk ini, tambah data, simpan, edit, kemudian hapus, batal, dan keluar, saya menggunakan palet button yang ini, palet button. Kemudian yang ini, titel 1, titel 2, titel 3, titel 4, itu saya menggunakan swings menu dengan table. Oke. Nah, setelah membuat apa namanya ini tuh model atau intinya ya model lah seperti itu. Kemudian kita masuk ke sini ke text field yang udah kita buat sini. Kita ubah dulu variabelnya. Variabelnya menjadi txt nik. Saya menggunakan huruf kecil semua. Karena variabel ini akan mempengaruhi pada bahasa pemrogramannya yang nanti akan kita masukkan codingannya. Itu. Yang ini juga sama. txt, berarti txt name. Yang ini variabelnya cb karena combo box ya, combo box jabatan berarti. Nah, untuk mengubah namanya itu, pilihan namanya itu di mana sih? Berarti klik kanan, kemudian properties. Nah, di sini di model kita klik apa saja yang akan menjadi pilihan. Setelah itu kita close, intinya simpen ya udah. Ini juga sama text field berarti txt alamat, txt email, txt nomor telepon. Nah, untuk button itu TB. Kita gunakan TB berarti TB tambah data, TB simpan, TB edit, TB hapus, TB batal, TB keluar. Tuh. Kemudian nah, yang ini berarti tabel karyawan. Ini huruf kecil semua ya. Nah, setelah itu kita masukkan kodenya. Yang jadi acuan itu berarti tambah data, simpan, edit, hapus, batal, dan keluar. Serta tabel juga yang akan kita masukkan codingannya gitu. Oke, yang pertama kita klik tabel dulu, kemudian klik kanan. Even, nah untuk tabel itu kita masuknya ke mouse. Mouse, lalu ke mouse klik. Oke, nah ini datanya. Datanya lumayan panjang ya teman-teman. Lumayan panjang. Ini data yang udah apa namanya bahasa pemrograman yang udah saya ketik di sini dari mulai sini ya, dari int sampai sini. Ini codingannya. Kita balik lagi. Kemudian saya masukkan kode di tambah data. Gimana cara masukkan bahasa pemrogramannya? Sama aja klik kanan, even hanya saja yang ini langsung ke action, jadi bukan ke mouse, kita ke action. Nah, ini datanya. Ini dia codingannya. Codingannya itu cuma kosongkan from seperti itu. Tapi ingat ada simbol-simbolnya gitu tuh. Jadi mulai dari huruf, simbol itu sangat mempengaruhi. Jadi dia akan berhasil apa enggak ketika dijalankan gitu.
Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan. Terus juga kalau misalkan memang ada yang kesalahan, itu tandanya merah. Dan di sini nggak merah ya, berarti aman-aman saja. Seperti itu. Yang lanjut. Nah, untuk yang simpan, gimana sih? Apa sih isi codingannya? Ini sama ya, karena ini button juga, action. Oke, nah ini dia. Ini juga lumayan panjang, teman-teman. Bahasa pemrogramannya, ya nggak sepanjang yang tadi sih, table gitu. Nah, ini dari try sampai sini. Ingat, huruf maupun simbol itu harus sesuai. Salah sedikit nggak bakal bisa jalan nantinya, seperti itu. Kemudian ini edit juga sama ke action. Nah, codingannya seperti ini, teman-teman. Nah, ini dia. Kenapa sih kok bisa TXT ini NIK? Tadi yang kita ubah variabelnya ini akan mempengaruhi di sebelah sini. Nah, coding-codingan ini tuh. Jadi harus sesuai. Ketika kita menuliskan hurufnya kecil semua ya, berarti harus kecil semua. Harus sesuai yang udah kita buat tadi. Itu hapus. Kalau hapus codingannya kayak apa sih? Maaf. Open action. Nah, ini codingannya. Dari try sampai sini. Action. Oke. Lumayan panjang, teman-teman. Kemudian ke batal. Kita cek codingannya. Nah, codingannya juga sama, cuman kosongkan from, berarti nanti dia akan kosong gitu kalau ketika kita mencet batal seperti itu. Nah, ini keluar. Keluar berarti langsung sistem exit. Berarti ketika kita mengetik atau bukan mengetik, mengklik button keluar, berarti kita akan keluar dari aplikasi itu. Nah, udah semua ya teman-teman, udah dimasukkan kodenya. Lalu setelah itu tahapan terakhir kita run. Berarti kalau misalkan nggak ada tanda merah di search-nya atau di bahasa pemrogramannya, berarti itu aman. Coba kita cek untuk dijalankan. Oke teman-teman, kita coba run ya. Yang udah kita buat. Klik kanan, kemudian di run. Oke, nah ini udah jadi. Coba kita cek ya. Kita klik yang udah ada datanya. Nah, ini seperti ini. Kalau misalkan kita mau nyimpan yang baru, jangan lupa harus ada yang dibedain. Misalkan dari ini kita ubah jadi berapa ya? Gini aja. Terus ininya, ada yang calon hantu. Kita ganti sekretaris aja. Udah kayak gitu, kita simpan. Oke, simpan berhasil. Dan ini ada ya, nambah 6. Tadi ada 5. Kemudian edit juga bisa. Terus misalkan kita klik nih, terus mau ngechat batal, berarti kan dihapus. Kalau misalkan keluar, berarti kita bakalan keluar dari aplikasi ini. Nah, seperti itu teman-teman. Baik, itulah tutorial membuat aplikasi database menggunakan Java GUI dan MySQL. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.